Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Mitra TV hari ini kita hadir lagi di sebuah acara Lampung Bicara. Sahabat Mitra TV akan menyaksikan kami selama 1 jam ke depan di acara Lampung Bicara ini. Dan saya sekarang berada di kantor Lampung Pos, di kantor pemimpin perusahaan, betul ya Pak Isa? Ya. Dengan Pak Dr. Iskandar Zulkarnain yang pada saat ini banyak yang akan kami bahas. Tentu bukan soal bisnisnya koran, tetapi kita akan membahas karena Pak Iskandar Zulkarnain ini sekarang lagi menjadi pembicaraan yang hangat di seantero Lampung, terutama dunia wartawan, karena beliau menjadi salah satu wartawan Lampung ataupun tokoh pers Lampung yang masuk dalam kabinet kepengurusan PWI pusat yang diketuai oleh Bang Henry C.H. Bangun. Yeah. Ini jadi pembicaraan hangat di mana-mana, meskipun Pak Is tenang-tenang aja nih, nggak tahu kenapa. Tapi ini satu kelebihan, tentu ada satu penilaian lebih, tentu ada satu yang dianggap bahwa ini pantas begitu, karena wartawan di Lampung ini banyak sekali, yang sepuh juga banyak sekali, yang senior banyak sekali, yang berpendidikan tinggi banyak sekali. Maka Mitra TV mencoba ingin tahu lebih jauh apa saja tentang Pak Iskandar ini. Yang pertama, ketika sikapnya juga ketika mau diajak menjadi pengurus pusat. Yang pertama itu yang kita bahas. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang kenapa wartawan harus ikut UKW, uji kompetensi wartawan. Kemudian bagaimana tentang sikap perilaku sebagai wartawan di masyarakat. Akan kami bahas selama 3 sesi dengan Pak Dr. Iskandar. Selamat malam Pak. Kita hari ini malam ya. Malam. Pak Is, sambil terima kasih ini kopinya pahit sudah dihidangkan. Hari ini mungkin kita akan bagi 3 sesi Pak Is. Yang pertama mungkin kita akan sedikit dari Pak Is pribadi ini, karena secara tadi sudah saya sampaikan di opening kami, Pak Is terpilih menjadi salah satu pengurus pengurus pusat di kabinetnya Bang Henry C.H. Bangun. Nah, bagaimana menyikapi ini tentunya saya nggak tahu Pak Is terkaget-kaget seperti apa, nggak tahu tiba-tiba semua ada membicarakan Pak Iskandar. Silakan Pak Is. Baik, terima kasih Mas Don atas waktu ya untuk bisa kita ngobrol di malam hari ini. Tentu kalau bicara saya diminta ini oleh pengurus PWI Pusat untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan. Nah, ini tentu kita awalin dulu bahwa PWI Persatuan Wartawan Indonesia itu menyelenggarakan kongres ya di Bandung beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah terpilih sebagai ketua umumnya Bang Henry C.H. Bangun. Dan ketua Dewan Kehormatannya itu Pak Sasangko Tejo. Nah, 2 orang inilah yang meramu pengurusan untuk 5 tahun ke depan. Nah, saya ditawarin untuk jadi pengurus PWI Pusat di Dewan Kehormatannya. Itu ada 9 orang, Mas. Oke, sekarang di DKD Provinsi ya? Iya, sekarang saya Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Lampung. Nah, ini adalah apresiasi bagi PWI Pusat hasil kongres terhadap Lampung. Ya kan, kenapa Lampung banyak memberi pada saat itu kebenaran saya diminta oleh para peserta kongres memimpin Komisi A yang membahas tentang anggaran dasar, peraturan rumah tangga termasuk kode etik wartawan PWI. Begitu banyak sehingga itu menjadi topik yang hangat ya kan selama kongres itu. Nah, mungkin dari saya menaksir ini, ini adalah penilaian-penilaian dari teman-teman PWI Pusat terhadap bagaimana
suksesnya pelaksanaan rapat di Komisi A itu, apalagi hasil rapat Komisi A itu dibahas di rapat pleno paripurna di Kongres. Mungkin inilah salah satu penilaian pertimbangan juga dari PWI Pusat supaya saya bisa menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat. Tentu ini juga tidak ujuk-ujuk ya. Karena ada beberapa kasus wartawan di Lampung ini juga menasional. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira mungkin setahun yang lalu lah, ada tokoh yang mengklaim dia sebagai wartawan ditangkap oleh pihak polisi, Polda. Itulah mungkin catatan penting bagaimana saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung sekaligus jadi ahli pers, Dewan Pers, memberikan pencerahan kepada pihak penegak hukum. Itu kan sehingga pihak penegak hukum bisa mengambil langkah, sikap terhadap orang yang mengatasnamakan orang yang mengklaim dirinya wartawan atau jurnalis itu. Nah, saya ini Bang Don, kenapa ini kan apresiasi juga bagi saya diminta di sana. Jadi pengurus Dewan Kehormatan PWI Pusat itu ada 9 orang. 9 ya. Ya kan, ada ketuanya, ada sekretaris dan anggota. Anggotanya itu selain anggota yang memang berpengalaman menegakkan kemerdekaan pers, juga ada 3 ketua Dewan Kehormatan yang diminta untuk menjadi pengurus itu, salah satunya Lampung. Nah, saya lah yang terpilih jadi diminta dari Kalimantan Selatan dan Riau. Jadi 3 provinsi ini yang diminta oleh pengurus pusat untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan untuk 5 tahun mendatang, yang hari ini digawangi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat itu Pak Sasongko Tejo dan sekretarisnya Pak Nurholis gitu. Gitu. Jadi gambar track record itulah ya. Mudah-mudahan ini menjadi memagari saya juga, diri saya juga, teman-teman, bagaimana menegakkan kemerdekaan pers, bagaimana menjaga integritas profesi dan juga menjaga marwah organisasi dalam keseharian gitu, Mas Tony. Artinya Pak Iskandar memang sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi dengan bicara lantang, bicara keras, dibully orang itu udah kenyang, kenyang banget ya, kenyang banget. Kita ngikuti namanya di medsos itu seperti itu. Kita juga sempat melakukan satu penjaraan bahwa medsos itu bukan karya pers, bukan karya jurnalistik. Nah, itu bebas-bebas saja monggo, karena sepanjang itu hanya bulian, besok-besok juga hilang kan. Nah, kemudian menyikapi ini, tentunya ini kan kepercayaan yang sangat besar. Tidak semua orang punya kesempatan, tidak semua orang punya kemampuan untuk itu. Seperti apa Pak Is? Ke depan seperti apa nih? Yang jelas kan saya sejak tamat kuliah, Mas Don, bahkan di mahasiswa kan saya senang nulis gitu loh. Sehingga tamat kuliah saya jadi wartawan sampai hari ini. Jadi memang kata penyanyi itu separuh napas itu sudah di jurnalistik. Iya kan. Jadi sampai karya tesis saya S2 bicara soal penegakan hukum pers, ya kan. Dan disertasi saya S3 saya bicara juga soal diklat jurnalistik untuk wartawan di era digital ini. Jadi mungkin teman-teman melihat komitmen saya di dunia pers, komitmen saya tentang kemerdekaan itulah mungkin diminta untuk bisa ke Jakarta itu. Tapi yang jelas saya tidak akan meninggalkan Lampung. Pasti. Karena Lampung adalah basis saya, akuarium saya, ya kan. Jakarta itu sebagai pengabdian. Toh nanti apabila saya harus memilih, ya nanti kita istihoroh lah mana yang terbaik. Itu mana yang terbaik, apakah saya terbaik untuk di Lampung saja atau di Jakarta. Saya kan punya bos juga di Jakarta, ya kan. Harus berkonsultasi. Berkonsultasi. Apalagi di Lampung Pos sekarang punya posisi yang
vital gitu ya. Iya. Harus menjalankan roda perusahaan dengan serius. Gitu. Serius. Oke, di luar itu, Pak Is, sekarang kan berkutatnya pada Dewan Kehormatan. Iya. Nah, Dewan Kehormatan itu punya satu penilaian sendiri yang secara luas mungkin tidak hanya sepanjang karya saja gitu kan, tapi ada apa namanya perilaku dan kemudian Pak Is juga sebagai yang satu ahli pers. Iya. Nah ini kan delik segala macam yang ada di situ harus dikuasain seperti itu ya. Nah kalau di dekadenya pusat dengan domain seperti sama atau mungkin lebih luas? Ya, jadi kalau di provinsi Dewan Kehormatan itu kan untuk mensosialisasikan kode etik jurnalistik ya, kode perilaku wartawan. Terus juga kalau di provinsi itu kalau ada pelanggaran dia kan untuk memberikan pencerahan. Nah, bedanya kalau Dewan Kehormatan PWI Lampung itu dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat itu, kalau PWI Pusat itu lebih pada eksekusi ya. Kalau umpama ada wartawan kita melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Provinsi hanya mengusulkan ke PWI Pusat untuk diberikan sanksi gitu loh. Nah, inilah yang perbedaannya. Tentu Dewan Kehormatan ini bagaimana menjaga etika organisasi, menjaga etika profesi. Apabila ada beberapa kasus orang yang melanggar kode etik, bahkan orang yang melanggar undang-undang pers, itu kan langsung dicopot dari keanggotaan gitu. Tapi memang kalau di pusat jauh lebih sibuk karena daerahnya banyak. Kan, pengaduannya banyak tentunya. Kalau secara kasuistik di Lampung tidak banyak, hanya mungkin temporer lah seperti itu. Temporer. Karena terus terang sebetulnya makin kesini kasus-kasus wartawan mungkin makin sedikit ya, meskipun masih ada tetapi makin sedikit. Nah, kalau secara pilihan, ini pilihan loh. Kalau secara pilihan itu sebelum Istiqoroh nih kira-kira milih yang mana nih kira-kira ini? Yang jelas itu karena sama-sama nggak ada honor loh ya, ini kan nggak ada honor. Gitu. Yang jelas itu anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat itu yang lebih menantang. Iya. Kenapa? Karena itu kita mengurusi Indonesia. Betul. Negara ya sekarang. Negara. Jadi itu adalah PR baru, pelajaran baru bagi saya dalam menekuni organisasi itu, dalam menekuni profesi ya. Artinya kan kalau di Jakarta karena itu lebih pada pusat kekuasaan, tentu banyak bermacam ragam yang harus saya hadapi di Dewan Kehormatan PWI Pusat itu. Tapi ya itu namanya dinamika kehidupan. Iya. Kan secara karir sebetulnya lebih lebih kalau orang bilang sekarang keren. Ya. Orang-orang Lampung bisa menasional. Dan itu mungkin Pak Is, dampaknya akan juga memberikan kepercayaan diri ke teman-teman Lampung bahwa Lampung juga banyak dilirik. Selain Pak Is kan ada Niswar ya, ada Niswar. Ini kan mutu wartawan-wartawan Lampung ternyata bermutu. Nah, gitu seperti apa nih kira-kira? Iya, jujur aja kalau kalau kita bicara pengabdian ya. Pengabdian, terus kita bicara soal kepengen bagaimana membuka wawasan, ya harus ke Jakarta. Betul. Harus ke Jakarta itu. Harus karena kita menghadapi berbagai macam ragam orang, berbagai macam pekerjaan, sehingga itu menuntut kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi lagi gitu. Betul. Kalau di Lampung kan segini-gini aja. Tantangan tidak begitu besar. Uji nyali juga. Uji nyali secara memang harus begitu. Semakin orang dipercaya, semakin ini ya kita tetap itu kita syukuri dan itu juga menjadi tantangan. Tapi kan sebagai kita yang orang yang beragama itu kan
cobaan apa lagi yang saya harus hadapi kalau di Jakarta, gitu kan? Ini kan pasti ada cobaan. Nah, cobaan apa lagi, mampu nggak saya harus menghadapi cobaan itu? Kalau di Lampung mungkin sudah sudah hampir finish ya, dalam tahap berorganisasi karena di Dewan Kehormatan PBI. Tapi kalau sudah di Jakarta itu ada cobaan lagi, cobaannya yang lebih besar gitu. Nah, mudah-mudahan saya bisa melewati cobaan itu gitu kan. Ini kan kepercayaan PBI Pusat hasil kongres di Bandung, saya diminta itu. Ya kita konsultasi karena saya tidak sendirian. Karena saya punya keluarga, punya yang harus kita benahi di organisasi sendiri dan juga di perusahaan di Lampung Pos ini gitu. Oke, Pak Is, nanti kita teruskan. Ini luar biasa karena ada di segmen tadi yang pertama ini memang kalau disimpulkan agak sedikit ada dilema ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti harus istiqoroh dulu, itu yang paling benar. Nah, jadi kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya harus kemana? Seperti itu. Nanti kita akan teruskan di segmen yang kedua. Sahabat Mitra TV, kami akan jeda sejenak. Nanti setelah ini saya akan teruskan dengan Pak Iskandar membahas perlukah wartawan itu kompeten. Maka harus ikut uji kompetensi wartawan. Kita bahas setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi di Lampung Bicara dengan Pak Dr. Iskandar. Tadi saya sampai di segmen yang pertama tentang kepengurusan PBI. Saya sekarang masuk di ini Pak Is, di perlukah wartawan itu kompeten. Lalu kenapa harus kompeten? Nah, itu silakan Pak Is, diuraikan Pak Is. Ya, kita ngopi dulu. Sehat. Ini nggak pakai gula, sehat. Sehat. Baik, Mas Don. Perlu nggak wartawan itu kompeten? Ya kan. Terus setelah dia kompeten seperti apa sih? Nah itu. Nah ini sebenarnya waktu Hari Pers Nasional ya di Palembang tahun bulan Februari 2010 saya mengikuti langsung itu. Bahkan itu kaitannya dengan juga Porwanas ya, Pekan Olahraga di Palembang. Nah, pada saat itu ada 18 pemilik media di Indonesia ini menandatangani ratifikasi perusahaan pers atau yang lebih keren disebut Piagam Palembang. 2010 itu ya? 2010 Februari. Itu antara lain ya yang yang ditandatangani itu bagaimana perusahaan pers itu yang memang lebih profesional, lebih bermartabat dan bermanusiawi gitu loh. Isinya itu antara lain. Kenapa? Itu berbicara soal upah, gaji seorang wartawan, juga kemampuan wartawan. Nah ini kan dari 18 toko pers seluruh Indonesia itulah yang pada saat itu bersepakat. Jadi hari ini kita sangat rasakan di ruang yang serba maya digital, banyak perusahaan-perusahaan pers ya yang beralih ke dunia digital. Ya kan, apalagi di media sosial. Nah tentu ini para tokoh-tokoh pers kita pada 2010 itu sudah memikirkan bagaimana di tengah-tengah era disrupsi, di tengah-tengah persaingan yang begitu hebat di era digital ini, itu sudah diatur. Hari ini siapapun bisa membuat konten berita. Apakah konten berita itu masuk dalam karya jurnalistik atau tidak? Ya kan seorang TikToker, YouTuber, ya kan, dia bisa dikatakan seorang jurnalis atau tidak gitu loh. Nah tentu berkaitan dengan Piagam Palembang, membuat ratifikasi perusahaan pers itu dan diturunkan dalam peraturan Dewan Pers, dibentuklah standar perusahaan pers itu.
dengan berbagai persyaratan yang hari ini memang menuntut supaya pemilik media itu memperhatikan memperhatikan keberlangsungan kehidupan karyawannya gitu. Apakah itu dia dimasukkan atau didaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, ya kan? Terus yang kedua, upah minimum itu paling tidak upah minimum provinsi. Terus juga ada kantornya, ya kan? Jadi sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan pers ini kan, apakah sudah memenuhi standar standar upah minimum itu? Nah, inilah yang dibuat digagas oleh Dewan Pers, sehingga kalau sudah perusahaan pers itu memenuhi persyaratan itu, baru dikeluarkan sertifikat perusahaan pers, ya kan, kayak Lampung Pos sudah. Nah, nanti supaya Mitra TV juga. Nanti itu perlu dikasih daftar ke Dewan Pers ya. Iya, itu sangat perlu. Nah, tentu kayak umpama Lampung Pos salah satu media, ya kan, pemretnya juga harus wartawan utama. Betul. Nah, UKW utama. Sekarang kalau sudah begitu, penting atau tidaknya UKW, ya kan? Artinya UKW sangat penting untuk memenuhi persyaratan meraih sertifikat sertifikat perusahaan pers itu. Nah, sekarang kenapa harus perlu UKW? Tentu UKW itulah, kalau kan kita punya 3 jenjang tuh Mas Don. Ada muda, madya, ada utama. Ya kan, kalau muda dengan madya itu ada 10 mata uji, ya kan. Terus juga utama juga seperti itu. Terus mata uji itu kan yang paling paling urgent itu bagaimana seorang calon wartawan atau jurnalis itu mengerti tentang undang-undang pers. Mengerti, paham dengan kode etik jurnalistik, juga paham bagaimana membuat berita pedoman pemberitaan ramah anak ya kan. Nah, kita ketahui kalau umpama ada seseorang yang membuat media sosial yang berbasis ke media sosial, dia terus begini-gini, terus apakah ini sudah sepatutnya mereka ini harus mengikuti itu? Ya kita harus kaji lagi gitu. Saya umpama wartawan-wartawan yang belum UKW, saya harus tekan dia harus UKW. Sangat penting, karena disitulah kita menjaga jangan sampai perusahaan pers itu, apakah itu dia koran, atau dia itu televisi atau radio atau media sosial, itu harus membedakan membuat berita yang profesional, yang cover both side, sehingga tidak hoax, tidak berita bohong. Iya kan? Nah, tentu kita tetap menjaga kemerdekaan pers, ya kan? Kemerdekaan pers saya maksudkan tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk bagaimana seorang wartawan ruang newsroom itu tidak diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan untuk bagaimana kita memberitakan sesuatu untuk melakukan kontrol sosial di masyarakat gitu, di lembaga pemerintahan. Kalau ini perlu, tentu kan ini kandungan dari kompeten. Sekarang kata kompeten itu kan sendiri kan sebetulnya sudah jelas ya. Kompeten itu harus memenuhi syarat ini. Artinya di dalam kompeten itu ada komponen yang maksud saya ini wajib dimiliki oleh wartawan. Banyak sekali di situ. Ada, kalau mata ujinya mungkin ada 10 atau 11. 10. Tetapi di situ ada mengandung bahwa wartawan itu punya kemampuan lah katakanlah yang mumpuni. Artinya ya itu tadi kompeten, unsurnya yang ditekankan di sini apa saja Pak ya? Misalnya sikap, kemampuan menulis. Sekarang gini aja, kalau 5W1H itu kan sudah paling dasar nih.
Anak-anak SMA saja sekarang sudah tahu. Tapi implementasinya di lapangan itu juga masih juga banyak yang tidak tahu. Nah, untuk itu yang namanya kompeten itu unsur yang terpentingnya apa sebetulnya? Ya. Kenapa memang harus kompeten kan gitu kan? jadi gini, saya menyandang predikat wartawan itu saya harus bisa menulis. Satu, ya kan? Ya kan? Paham dengan apa yang saya tulis, terus bisa melakukan mencari berita yang tidak melanggar kode etik gitu loh. Yeah. Yang kedua, saya menulis, saya menyiarkan atau membuat berita itu berita yang memang press klar. Berita yang tidak menjadi delik pers nantinya. Ya kan, kalau ada peristiwa ini harus diapakan nih? Harus dikonfirmasi, ya kan, harus dilakukan cross check lagi sehingga berita itu tidak menjadi fitnah, tidak menjadi berita bohong, tidak menjadi berita yang membuat gaduh, adu domba gitu. Adu domba. Nah, tentu saya sebagai wartawan juga harus memegang hak-hak, ya kan. Ada artinya di situ ada hak saya harus menghormati hak jawab. Hak jawab, oke, hak hak koreksi. Koreksi, ya. Nah, saya juga wartawan itu juga punya hak tolak. Ya. Ya kan, nah, 3 hak inilah yang harus paham. Ketika sebuah perusahaan pers penerbitan melakukan menyiarkan berita atau memuat berita tidak ada konfirmasi, dia harus tegak lurus dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menghormati hak jawab itu. Nah inilah penting sebagai seorang wartawan. Dipahami ya. Ya, harus dipahami seorang wartawan memahami hak-hak itu masuk bagian dari uji kompetensi. Itu malahan ujian dalam ada kan 10 tuh mata uji, itu nomor 1. Nomor 1 ya? Iya kan? Itu wajib ya? Wajib. Nggak harus tahu lagi, wajib. Wajib. Ya kan, wajib ain artinya. Wajib nian. Ya, kalau orang Palembang mah itu. Iya, kalau orang Palembang seperti itu. Jadi maksud saya kalau dia tidak paham dengan itu, ya dia tidak bukan wartawan yang kompeten tadi gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya mungkin Mas Don, tugas wartawan itu ya tadi hak tolak, ya kan? Ketika dia mendapat satu sumber berita begini-gini dan harus dipertanggungjawabkan di depan muka pengadilan atau di penegakan hukum, di polisi atau di jaksa, dia berusaha untuk menjaga narasumbernya. Karena itu bersifat hukum dan itu kan dia bisa menolak dalam arti dia melindungi, dia memang ini ada, benar, faktanya ada, sumbernya ada, tapi kita menolak apa yang harus kita tolak, ya kan, untuk itu hak prerogatif juga ya, bukan bisa ditawar-tawar lagi. Nah ini kan harus paham, ya kan. Nah memang pekerjaan wartawan ini kan, profesi wartawan ini kan sangat enak. Sangat enak, orang takut, menakut-nakuti orang. Gampang. Iya kan, cari duitnya gampang. Nah, cari duitnya tanda kutip. Memeras. Ya kan? Kalau dia memeras, tentu saya sebagai ahli pers memberikan wacana, memberikan pemahaman kepada penegakan hukum. Tidak ada profesi wartawan itu melakukan pemerasan, Mas Don. Ya. Profesi wartawan itu, tugas wartawan itu mencari, membuat, menulis, dan menyiarkan karya jurnalistiknya. Tidak ada dia mencari uang di situ. Karena nggak beda. Maka itu, ketika seorang wartawan, ya kan, dengan pemahaman dia kalau sudah kompeten tadi, dia tidak akan melanggar kode etik tadi. Ya kan. Nah, disinilah bedanya wartawan yang sudah kompeten dengan yang belum kompeten. Nah, apakah perlu? Apakah wajib? Ya tentu kalau saya sebagai pemilik perusahaan pers, wartawan saya harus uji kompetensi. Kemampuan itu, sehingga siapa lagi yang akan mempercayai
mempercayai profesi ini ya. Profesi dan juga mempercayai perusahaan pers itu kalau umpama karyawannya sendiri tidak menjaga itu. Iya. Nah, kalau umpama ada wartawan melakukan pemerasan, tentu itu pihak penegakan hukum bersandar kepada KUHP. Iya. Ya kan? Jadi wartawan nggak kebal hukum. Ya tidak kebal hukum. Kalau dia salah dia KUHP. Tapi kalau itu dalam proses pengaduan, perselisihan karya jurnalistiknya itu masuk dalam ranah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu nanti diselesaikan di Dewan Pers itu. Ya. Penting, sangat penting. Tadi ada ini Pak Is. Tadi ada yang terakhir adalah ada pemerasan dan lain-lain. Ini kita dalemin lagi di segmen yang ketiga ya. makin gregetan gitu ya. Oke, sahabat Mitra TV, saya makin makin gregetan, pengen tahu. Kemudian kita juga pengen menjelaskan juga, Pak Is, bagaimana mana ada delik pers, mana yang delik hukum, mana yang delik itu yang nanti itu ada di perilaku wartawan di masyarakat. Dan ini yang bisa saja menimbulkan pemerasan, artinya kekerasan dari wartawan, betul ya. Ada yang kekerasan dari klien atau dari masyarakat ke wartawan. Ini ada dua pihak yang bisa saja melakukan kekerasan masing-masing. Ya, dan ini sering terjadi. Mudah-mudahan ya meskipun sudah tidak banyak lagi terjadi seperti sebelum banyak ada UKW misalnya, kan ini sebenarnya ada data juga ya, yang menyebabkan orang-orang yang di luar sana udah dikasih tahu nih, ini wartawannya UKW belum, ini segala macam. Ini kan juga untuk pemeringkatan sebetulnya di masyarakat seperti itu. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti setelah ini kita akan bicara lebih banyak di bagaimana dan harus seperti apa perilaku wartawan di masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Saya akan kembali lagi dengan Pak Iskandar setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi di segmen terakhir masih Lampung Bicara. Di segmen kali ini kita akan membagi pengetahuan tentang bagaimana perilaku wartawan yang ideal, tentu yang menurut dengan beberapa undang-undang pokok pers dan juga kode etik jurnalistik. Saya sekarang juga sudah bersama ahli pers, sekarang saya ngomongnya. Kalau tadi saya ngomong DKD, sekarang ahli persnya. Ya, ahli pers itu kan juga secara umum dia di perilaku pers sudah dikuasai pasti. Nah, Pak Is, ini satu yang contoh nih pertama kali. Ini beberapa ada kasus yang saya tadi di opening saya sampaikan bahwa ada kekerasan terhadap wartawan, ya kan? Kalau sudah ada kekerasan dalam kepada wartawan, pasti wartawannya pada demo nih menuntut seperti ini. Sebaliknya, kalau ada wartawan dalam tanda kutip, saya nggak tahu apakah ini wartawan benar apa bukan, melakukan pemerasan, melakukan kekerasan juga terhadap narasumber atau masyarakat, ini malah nggak ada demo sebetulnya kan, tapi penegak hukum harus cepat tanggap seperti ini. Ada beberapa delik yang tadi sudah sempat kita bicarakan di akhir segmen kedua. Boleh dijelaskan ini apa sih? Apa yang boleh dituntut, apa yang tidak boleh dituntut di dalam undang-undang pokok pers dan bisa masuk di hukum normatif yang yang umum seperti itu, di KUHP misalnya seperti itu. Silakan, Mas. Ya, jadi saya agak koreksi, bukan undang-undang pokok pers, undang-undang pers. Undang-undang pers ya. Undang-undang pers. Kalau di era Orde Baru itu undang-undang pokok pers. Undang-undang pokok pers. Sekarang sudah dirubah. Pasca reformasi, setelah reformasi kan tahun 99 kita. 99 ya. Itu undang-undang pers. Nah, jadi gini, Mas Don. Ya. Ya saya alhamdulillah lah ketika saya diminta oleh teman-teman PWI Lampung duduk di Ketua Dewan Kehormatan periode pertama, ya ini periode kedua, saya mengikuti, didorong oleh PWI Pusat juga menjadi ahli pers, dan alhamdulillah lulus saya ahli pers untuk untuk menekuni bagaimana kita ahli pers itu kan menjaga kemerdekaan pers sebenarnya.
ya kan, bukan kita sebagai ini ahli pers lah kan. Kenapa perlu ahli pers gitu kan? Ini kan untuk menjaga kemerdekaan pers yang termaktub dalam undang-undang pers sendiri. Itu saya diuji juga. Untuk menjadi ahli pers itu kan saya mengikuti ujian juga di Jakarta, bahkan kemarin di dilakukan penyegaran lagi di Batam terakhir. Tentu ini di Lampung ini sebenarnya ada beberapa teman yang sudah jadi ahli pers, ya kan, Pak Mas Oyos ya. Itu kan dari utusan dari AJI, Aliansi Jurnalis, Mas Heri Wardoyo. Kemarin Heri Wardoyo itu aktif di pemerintahan, itu tidak boleh. Jadi ahli pers itu memang benar-benar yang independen, tegak lurus undang-undang pers. Terus Donald Harisihotang kemarin ya kan, Donald Harisihotang harus mundur dari ahli pers karena dia sekarang di partai politik ya. Nah saya masih bertahan karena tidak ngikut tidak partai politik dan lain. Nah tentu apa sih ahli pers ini memberikan pendampingan ya, pendampingan apabila ada teman-teman wartawan, baik itu wartawan yang memang PWI atau juga wartawan yang dalam konstituen Dewan Pers, memberikan pendampingan memberikan pendampingan di penegakan hukum. Penegak hukum baik itu di Bang Jaksa atau di kepolisian atau di pengadilan, bahwa menerangkan undang-undang pers itu seperti apa, terus juga kode etik itu seperti apa. Nah, tentu tadi Mas Don bilang ya kan, ada yang harus kita selesaikan apabila terjadi delik pers, ada yang diselesaikan di luar delik pers. Nah, yang tentu di delik pers ini kita bertanggung jawab penuh bagaimana karya jurnalistik ataupun perusahaan pers diintervensi oleh kekuasaan, diintervensi oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengganggu kemerdekaan pers. Ya kan, banyak contohnya itu kan. Tentu saya sebagai ahli pers memberikan pemahaman kepada teman-teman wartawan bahwa harus mematuhi undang-undang pers, mematuhi kode etik, juga menghormati hak jawab, hak koreksi ya kan, juga termasuk menghormati berbagai peraturan Dewan Pers itu sendiri. Itu yang memberikan pendampingan, memang memberikan pemahaman, juga memberikan paham. Nah, saya perpanjangan tangan istilahnya dari Dewan Pers menjelaskan kemerdekaan pers itu di daerah, tentu bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers, PWI, AJI ya kan, IJTI dan lain-lain, karena Dewan Pers juga melakukan kerjasama menandatangani MOU dengan pihak kepolisian, dengan kejaksaan, bahkan dengan Mahkamah Agung. Kan turunannya kan sampai ke Polda, ke Kejaksaan Tinggi, juga di Pengadilan Negeri. Tentu ini Mas Don akan memberikan bagaimana orang di luar dunia pers itu kita memberikan pemahaman bahwa itulah dunia pers hari ini, untuk supaya kita tidak seperti di era Orde Baru. Masa lalu ya. Masa lalu itu udah sangat luar biasa. Nah, terus bagaimana yang mereka hari ini mengaku-ngaku dia wartawan, ya kan, mengaku-ngaku ini. Nah, tentu saya jelaskan dalam Undang-Undang Pers sendiri, tugas wartawan itu kan menulis, ya kan, mencari, menulis dan menyiarkan, memberitakan hasil karya jurnalistiknya. Ya kan, tentu kalau umpama terjadi persoalan ini yang sangat berat, ya kan, kalau umpama dia
sudah mengantongi kartu kompetensi, apakah itu UKW muda, madya maupun utama, ya. Ketika dilakukan dalam istilahnya, diadili oleh organisasinya, bahkan dinilai oleh organisasinya juga Dewan Pers pelanggaran berat, kompetensinya itu dicabut seumur hidup. Ya kan? Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk berhati-hati, teman-teman, kalau sudah mengikuti UKW untuk menjaga integritas dan marwah organisasi tersebut. Karena itu bisa dicabut juga ya. Dicabut dan seumur hidup nggak bisa jadi wartawan lagi. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Nah, terhadap kemarin saya juga dibully ya, dibully oleh teman-teman dalam kelompok organisasi wartawan lah, yang wartawan dalam klaim mereka sampai saya di demo di Dewan Pers, demo di Mabes Polri terhadap bagaimana saya menjaga kemerdekaan pers, bagaimana saya menegakkan kode etik jurnalistik itu yang 11 pasal itu juga undang-undang pers itu. Nah, inilah yang diberikan pemahaman-pemahaman, bahkan saya diminta oleh Polda Lampung 2 kali mensosialisasikan undang-undang pers, hukum pers, kode etik juga apabila terjadi delik pers, bagaimana harusnya pihak penyidik bertindak terhadap kasus pers itu. Nah, saya sampaikan ke teman-teman penyidik di Polda, baik itu di Polda Lampung maupun di Polres, minta kepada Dewan Pers secara resmi ahli pers untuk memberikan pemahaman terhadap undang-undang itu. Nanti Dewan Pers akan menunjuk ahli pers di daerah untuk sebagai perwakilan Dewan Pers itu mendampingi teman-teman yang bermasalah terhadap karya jurnalistiknya gitu loh, Mas Doni. Jadi cukup panjang ya ininya ya. Luar biasa. Panjang. Nah, sekarang kalau delik pers tadi ini sekarang mengenai hak jawab, ini juga belum banyak dipahamin, Pak. Ketika kita merasa didiskreditkan, dan itu mungkin ada kesalahan karena tidak ada konfirmasi, atau ketika dikonfirmasi HP-nya nggak nyambung. Ketika berapa kali mau buat konfirmasi nggak mau jawab. Nah, seperti ini apa sikap wartawan seharusnya yang harus ditulis ketika konfirmasinya sulit? Kalau ini nggak segera dimuat, ini kasus basi misalnya seperti itu. Ini kan berpacu dengan waktu juga mengenai aktualitas penulisan itu, Pak Is. Jadi kan gini, maka itu sangat penting wartawan itu yang sudah UKW itu, Mas Don. Dia sangat paham, kalau dia sudah menyandang sebagai seorang wartawan, profesi sebagai seorang jurnalis, sangat paham kalau dia menghadapi situasi seperti itu, yang harus dia lakukan adalah meng-cross check, memberikan ruang kepada orang yang diberitakan. Nah, kalau dia tidak dapat, konfirmasinya, sementara ini harus naik, nah itu tadi, kalau umpama beritanya ada, faktanya ada, ya silahkan dinaikkan, dia tahu nih faktanya ada, dia tahu, tapi sumbernya tidak ada, apa dia naikkan. Nanti harus kesempatan yang pertama dia harus melakukan siapa sumbernya. Nah, sumber yang berkompeten, bukan yang opini saja opini, ini kan banyak nih. Betul. Nah, kalau umpama dia mediumnya online, dia harus di-linkkan ke berita sebelumnya. Karena ini awalnya ya. Nah, kan terjadinya ini, maka di situ tuh diberitain. Nah, ini hak jawabnya langsung di-linkkan di beritanya. Kalau di radio atau televisi, running text-nya. Sehingga dalam
waktu yang singkat, hak jawab itu kan bisa dilakukan. Kalau dulu kan repot, harus menunggu koran terbit besok. Dan harus minta di halaman yang sama, minta halaman sama, yang besar yang sama. Nah, inilah yang hari ini begitu pentingnya wartawan itu yang punya kompeten itu. Ya kan? Kenapa? Semakin hari ini yang saya sampaikan tadi, semakin hari semakin kompetisi profesi ini kan luar biasa. Kadang-kadang wartawan menganggap dirinya wartawan, tapi dikalahkan oleh YouTuber. Banyak, ya kan? Banyak, ya kan? Terus dia mengaku wartawan, tapi dia dikalahkan oleh seorang TikToker. Nah, maka itu hari ini penting wartawan itu harus multitasking. Ya kan? Nah, Mas Don bisa buat berita, bisa melakukan live report siaran langsung, terus juga bisa membuat berita online secara langsung dan bisa. Nah, itulah yang hari ini yang dimaui oleh masyarakat publik terhadap pers itu sendiri, sehingga nanti pada akhirnya publik akan menilai ini karena jurnalistik yang memang benar dikerjakan oleh teman-teman kompeten, ini yang bukan kompeten, ini bukan ranahnya istilahnya media non pers itu tadi, gitu. Nah, kalau bicara pers dan non pers, tentu media sosial itu dijerat oleh undang-undang hukum pidana dan undang-undang ITE, Mas. ITE ya, sekarang kan? Ada ITE ininya ya. Kan? Nah, kalau kita yang bekerja di pers ini, kita kalau ada kasus delik pers itu kan diadili, berpijak bersandar kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers gitu. Itu sebenarnya yang hari ranahnya segitu ya. Jadi dipesankan juga kepada masyarakat, kalau kecewa diberitain, Anda punya hak jawab. Hak jawab. Ya, jawab itu silahkan dipergunakan pada media yang sama. Sekarang kan salahnya begini, Pak Is. Kalau saya beritain, kemudian mereka nggak jawab ke saya, tapi jawabnya pakai medianya Pak Iskandar gitu loh. Ini seperti apa? Jadi ini kan seperti mengadu media seperti itu. Nah, inilah dibutuhkan, ya kan, seorang penanggung jawab perusahaan pers itu. Itu kan jelas dalam yang juga kompeten. Ya kan, dalam undang-undang pers itu, perusahaan pers itu harus ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawabnya? Apakah Pemret ataukah pemimpin umum? Nah, Pemret yang hari ini diminta untuk melakukan sebagai memberikan tanggung jawab, memuat hak jawab itu. Jadi ada keikhlasan sebuah perusahaan pers atau penerbitan, baik itu TV atau radio, membuka ruang seluas-luasnya kepada orang yang diberitakan. Nah, ini bedanya. Bedanya perusahaan pers yang sudah terverifikasi, dia sangat paham dengan undang-undang pers dan kode etik, ya kan, dengan yang belum. Jadi kalau umpama berita itu bermasalah, ya kan, begini-gini, langsung dia dicabut. Berita itu. Ya kan, ini melanggar undang-undang pers, melanggar kode etik, langsung dicabut. Sudah tidak ada. Ada kemarin saya menyampaikan ada 2 media di Lampung ini, ya kan, di halaman 1 itu yang tidak pantas, ya kan, tidak pantas dilakukan itu. Terus di situ ada lembaga resmi. Nah, saya saya sampaikan kepada Pemretnya, Anda menjas lembaga itu seperti itu, Anda berseberangan gitu loh. Tuh, dia kan melanggar etika, kan? Ya, maka dia permintaan maaf, ya kan, media tersebut. Ada lagi media memberitakan pondok pesantren, pelanggaran waktu itu ya, tapi dia gambarkan, dia muat anak-anak di bawah umur. Saya telepon Pemretnya, itu nggak boleh.
anak-anak di bawah umur itu kan Anda harus berpedoman kepada pedoman pemberitaan ramah anak. Artinya anak-anak itu harus dilindungi ya. Harus dilindungi. Ya, tidak dimuat lah karena dia punya masa depan. Nah, yang seperti inilah kadang-kadang kita mengingatkan kepada teman-teman yang bekerja di PES, perusahaan PES yang itu ya untuk patuh terhadap itu, Mas Don. Ya. Terakhir mungkin ini yang pokok bahasan yang terpenting, masih cukup banyak yang kita ingin bahas. Yang sekarang ini setelah tadi perilaku wartawan sudah kita bahas ya, meskipun kita tidak harus detail karena sekarang masalahnya itu berbeda-beda terus, dan selalu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Sekarang kita memperingatkan masyarakat, Pak Is, bagaimana kita harus menerima masyarakatnya ya, harus menerima wartawan atau tidak menerima wartawan. Ada hakkah masyarakat menolak diwawancari wartawan, atau apa syarat apa yang harus dia tanyakan kepada si wartawan itu? Itu yang penting. Sebelum saya jawab, kita ngopi dulu. Benar suka dari tadi. Bicara jangan tegang-tegang terus kan. Ya, ini kopinya enak banget nih. Nanti minta dibungkusin. Silakan. Ya, jadi gini, narasumber berhak nggak menolak wartawan untuk diwawancarai kan gitu ya? Betul. Itu kan sebenarnya sudah ada wacana beberapa tahun yang lalu apabila sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang ingin diwawancarai wartawan, yang diwawancarai, dia punya hak untuk menanyakan, Anda sudah kompeten belum? Ya kan? Kalau Anda belum berkompeten, ya saya nggak mau diwawancarai. Ya, kenapa? Itu ada alasannya. Kalau umpama dia sudah kompeten, artinya dia sudah tahu dan paham dengan undang-undang pers, paham dengan kode etik, paham dengan peraturan pers lainnya gitu loh. Nah, apabila dia belum UKW, belum kompetensi, artinya kan ya ada yang belum dipahami. Ada belum pahami, ya kan? Nah, bicara soal belum yang dipahami, kalau bedanya gitu, Mas. Kode etik itu kan mengatur, ya kan? 11 pasal itu mengatur etika, ya kan? Nah, wajib umpama dia menolak wartawan. Nah, bagaimana yang bukan dengan wartawan? Ya, saya kira sudah sangat jelas umpama selain kita umpama wartawan atau jurnalis itu dibekali oleh kartu ya, tanda pengenal dari perusahaan dia, dari organisasi dia, juga dari Dewan Pers. Ya, jadi ada tiga kartu itu. Nah, inilah yang menjadi jadi persoalan ya. Kadang-kadang orang takut hari ini, ya kan? Tapi yang jelas saya bersama-sama teman-teman PWI ya kan mensosialisasikan hari ini dari sisi bagaimana kita menghadapi wartawan yang sudah kompeten dengan wartawan yang belum kompeten. Terus ada juga kemarin saya mengisi workshop di Lampung Utara, ya kan? Kemarin beberapa minggu setelah itu saya ngisi workshop juga di Tulang Bawang Barat. Ini minggu depan saya mengisi workshop soal jurnalistik ini di Tanggamus. Yang saya hadapi memang banyak keluhan terhadap wartawan. Wartawan yang seperti apa saya bilang, ya kan? Kalau wartawannya sudah kompeten, tidak mungkin dia akan mengganggu dalam tanda kutip yang macam-macam gitu loh. Nah, saya bilang ke para guru, kepala sekolah ketika ada workshop itu, apabila ada orang yang mengaku wartawan, pulangnya dia minta sesajen gitu ya, itu nggak ada. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Apa dia begini-begini ya, Anda punya hak untuk melaporkan dia ke kepolisian. Bahkan teman-teman PWI, baik itu di Mesuji maupun di Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan nanti menyusul yang lain-lain, melakukan penandatanganan memorandum of understanding ya, kesepakatan bagaimana penegakan kemerdekaan pers. Nah,
yang pernah saya sampai ke Polda beberapa tahun yang lalu itu, ada juga wartawan dia meminta apa istilahnya itu ya, meminta pemahaman bagaimana penegakan kemerdekaan pers itu. Saya sampaikan aja undang-undang pers itu. Nah, memang saya tegas, jelas ya kan, apabila ada orang yang merasa dirugikan terhadap pemberitanya, sampaikan hak jawab. Bisa hari ini orang yang merasa dirugikan mengatasnamakan perusahaan pers atau dan lain bisa mengadukan ke Dewan Pers. Itu kan lewat online ada gitu segala macam. Dan sangat transparan hari ini, Bang Don. Mas Don, inilah yang apa saya menghadapi 5 tahun terakhir ini pasca Covid ya, banyak apalagi hari ini orang bisa membuat media ya kan dalam waktu singkat dengan biaya murah. Buat web malah kadang-kadang nggak berbiaya ya. Nggak berbiaya. Nah, umpama pembretnya dia si A, pemimpin perusahaan istrinya. Ya kan, terus anak-anaknya jadi repel, jadi wartawan. Nah, dia paham nggak dengan undang-undang pers itu? Dia paham nggak dengan kode etik itu kan? Kadang-kadang minta jatah begini kan, tentu ada beberapa pemerintah kabupaten provinsi di luar Lampung itu meminta ya pendapat Dewan Pers, perlu nggak saya kerjasama dengan perusahaan pers yang belum terverifikasi di Dewan Pers. Nah, tentu ini kan hak mereka masing-masing, ya kan, para pejabat Kominfo itu. Tapi yang jelas paling tidak perusahaan pers yang memberikan istilahnya itu, memberikan hal-hal yang memang yang terbaik lah untuk daerah itu gitu loh kan. Tidak membuat gaduh, minimal memberikan, menginspirasi supaya daerah itu dengan bergandengan penerbitan baik itu TV, online dan koran ya kan, bisa sama-sama membuat lebih menyejukkan lah ya kan. Tetap kita melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, tapi kita juga memberikan, menginspirasi bagaimana tugas pers itu kan mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan publik, mengedukasi publik untuk lebih baik, ya kan, betul. Tidak adu domba, tidak membuat gaduh, apalagi mempertentangkan suku, agama, ras ya. Nah, kan kita di Lampung ini kalau sudah bicara ras, sara udah parah ya. Apalagi urusan agama udah nggak ada lagi kita kan. Ya kan, kita menjaga keutuhan NKRI itu, Mas Don. Tugas kita itu. Ya, Pak Iskandar, waktunya juga yang harus memisahkan kita ini, karena di 3 segmen ini sudah luar biasa soal wartawan yang ini jarang sekali diungkap di media kita. Dan mudah-mudahan ini jadi pencerahan kita bahwa ada haknya masyarakat menghadapi wartawan yang seperti apa, secara profesional dan segala macam. Tadi udah diungkapkan semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil saripatinya di sini. Baik, saya dan kawan-kawan berterima kasih sekali sudah di-copy, sudah dikasih banyak waktu untuk Lampung Bicara ini. Lain waktu mungkin kita akan juga bahas yang lain tentang pokok pers ya, hukum-hukum yang lain. Mudah-mudahan pilihan entah ke Jakarta atau di Lampung bisa segera dicapai. Tapi sebelum ditutup, saya mau kasih buku hasil disertasi saya, Mas. Boleh sekali, boleh sekali. Nanti kita ini kurikulum pendidikan pelatihan jurnalistik komprehensi media berbasis karakter. Ini sangat penting. Ini karyanya Pak Is. Saya. Kan Pak Is kan. Ya kan, karyanya saya. Ini adalah bagian dari pemikiran, pokok-pokok pikiran bagaimana ke depan kita menghadapi persaingan yang begitu hebat di era digital. Dan kita harus menyiapkan jurnalis yang multitasking. Nah, ini pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Dan ini sangat bermanfaat nanti buat kita
di media kita. Makasih Pak Is. Baik, Terima kasih. Ya, demikian tadi sudah 1 jam kita dengan Pak Iskandar Zulkarnain, sudah kita gali semua yang pengetahuan tentang apa namanya kewartawanan, pers dan lain-lain, termasuk satu buku ini hadiah buat kami di dunia pers, dan ini akan saya baca dan tularkan juga teman-teman yang ada di Mitra TV. Mudah-mudahan bisa juga menjadi satu ilmu yang baru ya Pak Is. Kita akan ketemu lagi di Lampung Bicara dengan bidang lainnya lagi. Nanti di satu saat kita akan juga tampil dengan beberapa pokok bahasan pendidikan, hukum, dan lain-lain di Lampung Bicara yang bisa menginspirasi masyarakat Lampung secara cerdas. Saya Don Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.